Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Dalyanti, NIM 0104212044, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah D. Nah, tujuan saya ialah membuat video di mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, dan di sini membahas terkait tentang Pancasila dan pembelajaran perkuliahan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia, dan di mana nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Prika berarti 5 dan Sila berarti prinsip ataupun asas. Dan Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi satu-satunya landasan utama bagi bangsa Indonesia. Dan adapun fungsi Pancasila bagi pedoman Indonesia yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ataupun sumber tertib hukum Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya juga kita mempelajari apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya autos yang artinya sendiri dan nomos artinya aturan. Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengurus urusan pemerintah maupun kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi, menurut Suparmoko, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk perkasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas dan terutama dalam mengatur sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan membahas konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constitution yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Adapun di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokras yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, di mana demokrasi yaitu adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dan selanjutnya, adapun di sini saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara. Nah, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa kita katakan
sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa ataupun tidak. Dalam hal ini, negara, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, di mana jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak ataupun wewenang kita, yang bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak tergantung situasinya. Dan kita sebagai warga negara bisa jadi kewajiban merupakan hak yang harus kita lakukan dan sudah mendapatkan hak tergantung situasinya, di mana sebagai warga negara kita wajib melaksanakan nih peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan negara yang baik. Dan dapat kita ketahui bahwa hak itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang nih. Terjadi kalau kita tidak seimbang, pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum warga negara dan menjadi bagian dari suatu penduduk. Dan mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.